pergi ke Medan membeli durian. Jangan lupa memakai sepatu. Apa kabar teman sekawan? Semoga senantiasa sehat selalu. Hai, gimana nih dengan video cuplikan tadi? Ada yang tahu nggak sih apa yang dilakukan teman kita tadi? Untuk tahu jawabannya, ikutin aku terus ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Maulana Aziza dari PMR Wira Unit PMI Kabupaten Tulungagung. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai makna dari video cuplikan tadi dengan tema penanganan yang benar dalam luka terbuka. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menyebut kegiatan tersebut dengan pertolongan pertama. Pertolongan pertama? Apa sih yang dimaksud dengan pertolongan pertama? Pertolongan pertama ialah kita sebagai pelaku atau penolong melakukan penanganan segera mungkin kepada korban yang mengalami cedera atau kecelakaan dengan ilmu medis dasar. Namun, dalam pertolongan pertama ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, syarat dan kewajiban menjadi penolong. Yang kedua adalah kewajiban apa saja yang harus kita lakukan sebagai penolong. Kelihatannya ribet banget ya pertolongan pertama itu, namun nggak seribet itu kok. Adapun syarat menjadi penolong yaitu yang pertama, kita sebagai penolong haruslah punya sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Kenapa sih Kak? Kok kita harus punya sikap jujur dan bertanggung jawab? Ya supaya korban tahu dong kondisi fisiknya itu gimana dan gimana penanganan lebih lanjut kepada korban tersebut. Yang kedua yaitu profesional. Ya, kita harus profesional dalam menangani korban. Nggak boleh dong kita dalam menangani korban asal-asalan, harus dengan cara yang benar dan teknik yang benar. Yang ketiga, yang nggak boleh ketinggalan yaitu kita sebagai penolong haruslah mengerti ilmu medis dasar. Ya, ilmu medis dasar sangat penting untuk kita. Jika kita penolong tidak mengerti ilmu medis dasar, tentulah kita akan melakukan penolongan dengan asal-asalan. Udah tahu dong apa aja syarat menjadi penolong? Mari kita bahas apa aja sih kewajiban menjadi penolong. Yang pertama, sebagai penolong kita wajib banget mementingkan keselamatan diri kita sebelum menolong korban kita. Jangan sampai ya kita meniru video cuplikan yang tadi. Yang kedua, sebagai penolong kita harus bisa menjangkau korban kita, karena jangan sampai kita memaksakan diri tapi keselamatan kita nggak terjamin. Yang ketiga, yang paling wajib banget, ketika kita sudah melakukan pertolongan pertama, kita harus wajib melapor kepada para ahli untuk penanganan yang lebih lanjut. Udah tahu dong apa aja definisi dan syarat menjadi penolong serta kewajiban menjadi penolong. Sekarang kita masuk ke materi inti bagaimana cara penolongan yang benar. Namun kali ini aku hanya membahas tentang cedera pada jaringan lunak, yaitu luka sayat. Gimana sih cara melakukannya? Namun sebelum itu kita bahas yuk. Definisi dari cedera pada jaringan lunak ialah rusaknya atau terputusnya jaringan lunak yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh manusia. Yang termasuk dari jaringan lunak ialah kulit, jaringan otot, jaringan saraf, dan kelenjar lemak. Namun kali ini kan aku membahas tentang luka sayat. Luka sayat sendiri ialah luka akibat kontak fisik dengan benda tajam. Cara penanganan yang tepat pada luka sayat ini adalah sebagai berikut. Cara pertama yang harus kita lakukan yaitu membersihkan tangan kita agar kuman yang ada di tangan kita tidak ke tangan korban. Kedua yang dapat kita lakukan untuk menangani luka sayat ialah dengan memberikan penekanan pada luka agar perdarahan pada luka bisa berhenti. Caranya dengan menggunakan kasa steril, lalu diberikan di atas luka sampai perdarahan bisa berhenti. Cara yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu ketika perdarahan sudah selesai, maka tinggikan luka lebih tinggi daripada jantung.
Tujuannya agar perdarahan tidak terlalu banyak. Setelah itu, ketika perdarahan benar-benar sudah berhenti, lakukan pembersihan pada luka dengan cara Revanol atau cukup dialiri dengan air bersih. Jika luka telah dibersihkan, maka tutup luka menggunakan penutup luka dan pembalut luka. Namun sebelumnya, berikan betadine di atas penutup luka. Rekatkan penutup luka menggunakan plaster. Jika sudah, pastikan jalan sirkulasi aman dengan cara memecat luka. Nah, dari penjelasan saya tadi udah tahu dong bahwa yang dilakukan teman kita tadi sangatlah salah. Yang pertama, dalam penanganan kita tidak boleh panik. Yang kedua, kita tidak boleh menutup luka secara langsung sebelum membersihkan luka tersebut. Nah, terus apa dong hubungan PMR dengan pertolongan pertama? Peran PMR dalam pertolongan pertama yang pertama yaitu sebagai pelaku utama dalam melakukan penolongan kepada korban. Yang kedua, PMR sebagai motivator kepada para khalayak umum agar mau melakukan medis dasar. Nah, dalam presentasi kali ini kita dapat kesimpulan nih bahwa kita sebagai penolong nggak boleh asal-asalan atau dalam bahasa Jawa biasa disebut ojo sembrono. Kita harus memperhatikan aturan yang ada dan etika yang ada. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai generasi muda harus mempelajari pertolongan pertama agar bisa berguna di kehidupan kita di masa depan. Tapi sebelum aku mengakhiri presentasi aku kali ini, aku ada pepatah nih, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Semoga teman-teman yang mendengarkan tidak terhenti secara teori ya, melainkan bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Aku Wulan Nur Aziza, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.